Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Hadirin sekalian, tamu kita adalah Profesor Dr. Ali Bardakoglu. Selamat datang, Tuan. Terima kasih. Bagaimana seharusnya kita membaca dan memahami Al-Quran dan Hadits? Ini adalah masalah yang sangat penting kerana Al-Quran adalah sumber utama agama kita. Kitab suci kita dan alamat Tuhan kepada kita. Hadits, sunnah, warisan Nabi kita, Nabi agama ini, Nabi terakhir, teladan akhlak yang mereka minta dari kita dan apa yang mereka sampaikan kepada kita. Keduanya sangat penting kerana menunjukkan bagaimana memahami dan mempelajari agama kita. Dan Al-Quran serta kitab-kitab adalah dua sumber agama kita dan sunat selalu penting bagi umat Islam. Namun, untuk membaca Al-Quran, kita perlu mengetahui beberapa informasi awal. Pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama 23 tahun kenabian Nabi kita. Itu datang berdasarkan peristiwa dan datang dalam bentuk alamat. Itu tidak datang sebagai sebuah buku, itu datang sebagai sebuah alamat. Transformasi sapaan ini menjadi Mustafa terjadi pada masa khalifah. Baik sunnah maupun hadis Nabi kita tidak dijadikan wacana, seruan terhadap kekosongan. Itu terjadi sepanjang hidup. Dia terus-menerus memperingatkan orang-orang di sekitarnya dan menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Mereka berkonsultasi dengan Nabi kita. Nabi kita bersabda, jangan lakukan ini, lakukan itu. Misalnya, di Mekah, dia memegang tangan orang miskin dan tunawisma serta melindungi mereka. Dia menentang penindasan terhadap budak dan selir. Dia mengkritik mentalitas kelas dan sikap aristokrat masyarakat Mekah. Dengan cara ini, dia memberikan bimbingan melalui kehidupan, perbaikan, dan pengajaran. Semua itu juga menunjukkan proses terbentuknya pemikiran keagamaan. Jadi mengapa aku memberitahumu hal ini? Kita perlu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi kita dengan menghubungkannya dengan peristiwa. Sebaliknya, jika kita mengambil sebuah ayat Al-Quran dan mengubahnya menjadi sebuah slogan, atau jika kita mengambil kata-kata dalam sebuah hadis dan menafsirkannya sebagai ungkapan yang sangat umum, sebuah prinsip yang akan bertahan hingga akhir zaman, kita mungkin akan membuat sebuah pernyataan yang sangat umum, kesalahan. Mungkin salah satu kesalahan terbesar kita adalah mengambil ayat ini di luar konteks dan hanya membahasnya saja. Misalnya saja sikap ayat-ayat tersebut terhadap umat Kristiani. Pertama-tama, Al-Quran tidak pernah menentang Yudaisme dan Kristen. Dia mengkritik orang-orang Kristen dan Yahudi, serta orang-orang Kristen yang melakukan kesalahan dan orang-orang Yahudi yang melakukan kesalahan. Dengan kata lain, seorang Nabi, Musa, seorang Nabi. Apakah Al-Quran mengkritik Yesus? Tentu saja dia tidak mengkritik. Taurat, seperti halnya Alkitab dan Al-Quran, adalah karya wahyu Tuhan. Namun Al-Quran selalu mengkritik ahli kitab karena umat Kristen dan Yahudi memutarbalikkannya, menyalahgunakannya, dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri. Jangan membuat kesalahan-kesalahan ini. Jangan membuat kesalahan-kesalahan ini. Beritahukan kepada nabi-nabimu bahwa kamu melakukan kesalahan-kesalahan ini. Anda menentangnya, Anda tidak mendengarkan kata-katanya, dan ini mengakibatkan peringatan bagi umat Islam. Maka umat Islam, kata dia, mengambil hikmah dari hal ini. Oleh karena itu, hubungan Al-Quran dengan masyarakat Mekkah pun sesuai dengan warna peristiwa pada hari itu. Dia berbicara tentang kelebihannya ketika saatnya tiba. Dia terkadang menunjukkan kesalahan mereka secara langsung. Kadang-kadang dia memuji orang-orang Kristen, namun juga memperingatkan mereka bahwa mereka melakukan kesalahan. Artinya, kita harus memikirkan alamat Al-Quran yang terkait dengan peristiwa tersebut, mempertimbangkan konteksnya, dan tidak terburu-buru mengambil penilaian tanpa mengetahui konteksnya. Faktanya, kita tidak boleh membaca Al-Quran untuk membuat penilaian. Kita harus membaca untuk mengambil pelajaran, untuk menarik pelajaran, untuk menyadari apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pekerjaan mengambil keputusan merupakan pekerjaan ilmu-ilmu seperti fiqh dan kalam. Sebab ilmu-ilmu seperti fiqh dan kalam, kemudian mengambil ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi, mengabstraksikannya, dan mengambil prinsip-prinsip darinya. Karena kita tidak bisa menganggap ayat-ayat Al-Quran sebagai teks hukum atau hadis sebagai teks hukum. Faktanya kita tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan seperti itu. Sebab dalam alur kehidupan secara umum, mungkin saja terdapat hadis-hadis yang terkesan saling bertentangan. Namun mengapa hal tersebut terkesan kontradiktif? Itulah sebutannya pada hari itu. Dalam kasus lain, hal itu harus dikatakan berbeda. Yaitu kalimat menurut tempat dan waktu. Hajati Nabi selalu melakukan apa yang paling benar, apa yang paling masuk akal, apa yang sejalan dengan apa yang benar, apa yang sejalan dengan hati nurani masyarakat. Namun terkadang perlu adanya perlawanan, terkadang perlu membuat kesepakatan. Dia melakukannya. Seorang sahabat menanyakan amalan apa yang paling baik. Dia berkata, ini untuk melayani ibu dan ayahmu. Ada orang lain yang bertanya, dan dia bilang itu artinya membantu orang lain, bersedekah. Dia mengatakan itu adalah jihad melawan orang lain. Katanya artinya tetap menyembah orang lain. Namun beliau juga memperingatkan orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk beribadah siang dan malam dengan mengatakan bahwa anak-anaknya mempunyai hak, masyarakat mempunyai hak, masyarakat dan keluarga mempunyai hak dan mereka juga akan mempunyai haknya.
Dia pergi ke pasar Madinah dan mengikuti mereka. Katanya jangan menipu orang dengan mencampurkan barang baik dengan barang jelek. Jangan menyapa orang yang datang dari jalan dan membeli barang produsen dengan harga murah. Jangan bersikap tidak adil. Bersikap adil dalam mengukur dan menimbang. Jangan mengganggu harga. Biarkan masyarakat berbelanja dengan leluasa dan aman. Lihatlah, setiap hadis, setiap peringatan mempunyai arti. Kita harus memahami Al-Quran bersama dengan budaya Al-Quran dan sihir. Meski sudah berabad-abad yang lalu, semua permasalahan kita masih sama. Tidak berbohong, tidak berbohong. Kami menafsirkannya dengan cara yang sama saat ini. Faktanya, kita dapat mengatakan bahwa hal-hal tersebut dikatakan menurut periode dan tempat. Tetapi kita mengalami hal yang sama saat ini. Faktanya, kita perlu melihatnya dari jendela yang sama. Tepat. Faktanya, pesan Al-Quran adalah menjelaskan hal ini melalui contoh dan fakta. Studi kasus bersifat sementara. Kita tidak akan pernah bisa mengalami kondisi Madinah seperti itu lagi. Tidak ada prinsip agama untuk mengalami kebahagiaan sejati sebagaimana adanya. Namun kita harus memahami gagasan utama yang mendominasi dan mengarahkan kebahagiaan sejati. Bagaimana kita menguraikannya, Pak? Jadi mengapa kita harus menggunakan siwak untuk berbuat baik padahal kita punya sikat gigi? Okey, artinya bentuk dan bentuk bersifat sementara. Pesan yang diberikan melalui mereka bersifat permanen. Yang penting yang konstan adalah pesan yang harus kita terima. Jadi, jika kita ingin mengikuti sunnah Nabi kita saat ini, kita tidak harus mengenakan pakaian yang sama. Hazati dari akhlak Nabi, kita perlu membawa prinsip-prinsip tersebut ke dalam kehidupan kita. Sudah ada literaturnya yang namanya Lafiyat Bu Fatma. Lihat, ini penting. Hazati dimulai dari Aisyah. Hazati seandainya Nabi masih hidup saat ini. Dimulai dengan kalimat, Lev Kanen dimulai dengan Nabi. Hazati apa yang akan Nabi lakukan jika dia masih hidup saat ini? Pertanyaan ini sangat bermakna dan jawaban kami terhadap pertanyaan ini berarti menghilangkan sunnah dari hadis. Hadis adalah kata-kata dan anekdot yang berasal dari peristiwa. Sunnah adalah prinsip yang bisa kita ambil darinya. Ada ayat-ayatnya, ayat-ayat tersebut merupakan campur tangan, penjelasan dan petunjuk turunnya wahyu kepada Allah sesuai dengan peristiwanya masing-masing. Lihat, perhatikan, tradisi lama kita sangat berhati-hati dan telah membuat perbedaan yang sangat halus. Beliau membedakan antara Al-Quran dan kitab serta membedakan hadis dan sunnah. Tentu saja sajak adalah puncak kejayaan kita. Anda tidak dapat menumpuk antusiasme, kemarahan dan harapan anda pada ayat tersebut dengan mengambil sebuah ayat dan mengubahnya menjadi sebuah slogan. Kita perlu memikirkan ayat tersebut, ayat-ayat lainnya, alasan turunnya ayat tersebut, lingkungannya dan pesan umum Al-Quran. Oleh karena itu, dongeng dapat dibaca untuk melihat hikmahnya, memahami hakikat pesannya dan memperoleh nasihat moral. Namun jika kita memperoleh informasi dan mencoba membuat penilaian berdasarkan informasi tersebut, kita mungkin melakukan kesalahan. Yang penting juga Bu Fatma, beberapa peristiwa yang digambarkan dalam Al-Quran adalah hal-hal yang tidak ada lagi padanannya di dunia kita. Misalnya, kita berbicara tentang budak dan selir. Kita tidak perlu memiliki budak atau selir untuk menjadi Muslim yang baik. Setiap individu harus menanyakan pertanyaan, apa yang Tuhanku katakan kepadaku, apa yang dia inginkan dariku, apa yang ingin dia katakan kepadaku saat membaca Al-Quran. Dia pasti ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Anda dapat membaca Al-Quran setiap pagi sebagai sapaan khusus Tuhan kepada anda. Sangatlah berharga ketika Sang Pencipta menyapa dirinya secara langsung. Ada dua hal yang sangat penting. Pertama, kita berdiri di hadapan Tuhan dalam doa. Kita langsung masuk ke hadirat Allah tanpa mengetuk pintunya. Kami menyebut doa sebagai warisan orang beriman. Kedua, dengan membaca Al-Quran, kita mendengar seruan Tuhan kepada kita. Jika hambaku dapat merasakan alamat di dunia batinnya saat membaca Al-Quran, berarti dia telah membaca Al-Quran dengan baik dan sudah mulai memahaminya dengan baik. Namun jika seseorang menelusuri ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan pemikirannya sendiri dan mencari ayat yang sesuai dengan keinginan, pikiran, semangat, kebencian dan amarahnya, maka orang tersebut tidak akan mendapat banyak manfaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ini adalah buku ajakan untuk beragama. Ini adalah buku kesadaran. Ini bukan buku yang informatif. Baiklah Pak, mari kita bahas sedikit tentang hadis. Dari kitab-kitab hadis yang ada di pasaran atau dari renungan hadis-hadis saat ini. Dengan kata lain, hadis Nabi kita selalu diterjemahkan untuk tujuan komersial dan ada banyak versi Turki. Adalah suatu kesalahan besar jika mengambil hadis-hadis ini dan mencoba segera menarik kesimpulan darinya. Dan itu berarti mengabaikan sama sekali sunnah Nabi Muhammad SAW. Maksud saya serius, ini adalah contoh lengkap dari ketidaktahuan jika kita mengambil teks hadis dan mengambil 10 cheat, 12 cheat, 15 cheat hadis dan berkata, lihat, Nabi kita mengatakan ini, para guru salah memberitahu kita. Yang ini berkata salah, yang bilang salah, hadisnya seperti ini dan sebagainya. Setiap hadis mempunyai konteksnya masing-masing dan perlu diberikan makna secara keseluruhan.
Saya merasa pantas untuk membaca hadis moral seperti Adabul Mufrad dan moral, nasihat dan hadis seperti Riyadhus Salihin. Tapi menurut saya membaca hadis tentang masalah kapan imsak, kapan sahur bisa menyesatkan orang. Karena diperlukan despotisme ilmiah, despotisme, kontemplasi, abstraksi ilmiah dan minat terhadapnya. Sangatlah salah jika memberi makna pada kata-kata tanpa perspektif metodologis ilmu-ilmu agama, yakni tanpa latar belakang ilmu pengetahuan. Mengetahui bahasa Arab saja tidak cukup untuk memahami Al-Quran dan hadis. Jika mengetahui bahasa Arab saja sudah cukup, maka akan ada 300-400 juta cendekiawan Islam. Setelah mengetahui bahasa Arab, maka perlu dicari makna dari ayat tersebut, hadis tersebut secara keseluruhan. Mungkin menyesatkan jika menggunakan ayat-ayat dan hadis secara tergesa-gesa tanpa pandangan metodologis dan holistik. Dalam hal ini, Al-Quran adalah sumber utama agama kita. Sunatan Nabi kita sangatlah penting. Namun dalam isu ini, kita perlu mengambil pandangan holistik dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ditawarkan kepada kita oleh tradisi, perspektif ilmiah, akal budi dan hati nurani. Saya menyarankan agar kita tidak membatasi antusiasme kita pada Al-Quran dan Sunnah dengan berpuas diri dengan begitu banyak kalimat yang terfragmentasi. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Sekali lagi Anda membantu kami mendapatkan manfaat dari komentar Anda yang sangat berharga. Hadirin yang saya hormati, Profesor Dr. Ali Bardakolu adalah tamu kami. Sampai jumpa di program kami berikutnya. Selamat tinggal.